Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan yaitu politik dan cinta tanah air. Perkenalkan, nama saya Said Mauludin Rahyan. Saya Muhammad Nuri Yusuf Baldarufi. Nah, yang satunya tadi yaitu Muhammad Januar Iza. Kami dari kelompok 3. Nah, di sini ada 4, yaitu daftar materi. Yang satu yaitu politik dalam perspektif Islam. Nah, yaitu di sini pengertiannya yaitu 3 istilah: politik Islam, paradigma hubungan Islam negara, dan mekanisme kepemimpinan. Nah, yang kedua yaitu ada NKRI sebagai konsensus bangsa, bentuk negara sebagai ittihad, prinsip-prinsip Pancasila, dan NKRI demokrasi dalam Islam. Nah, yang ketiga yaitu ada cinta tanah air menurut Islam. Nah, pengertian dan wujud cinta tanah air dari Al-Quran, hadis, doa Nabi Ibrahim untuk negeri. Yang terakhir yaitu ada konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar berbangsa. Di sini bagian itu pengertian politik dan siasat. Nah, di sini politik dari bahasa Yunani sendiri yaitu polis atau disebut dengan kota. Segala aktivitas atau sikap yang bermaksud mengatur kehidupan masyarakat, mengandung unsur kekuasaan untuk membuat hukum dan menegakkannya. Yang satu yaitu siasat al-Islamiyah, politik yang Islami. Cara dan tujuan berpolitiknya bersifat Islami. Poin ini baik dan ideal. Nah, yang kedua yaitu ada siasatul muslimin, politiknya orang Islam. Nah, cara dan tujuan bisa sakral, tidak sakral, atau kotor. Nah, yang terakhir yaitu ada ketiga al-Islam al-Musayyas, Islam yang dipolitisasi. Islam hanya dijadikan casing politik. Ini yang harus diwaspadai. Nah, di sini ada tujuan berpolitik dan tanggung jawab pemimpin. Nah, yang ke satu yaitu non material atau disebut dengan idealisme, pembentukan kekuasaan demi memperjuangkan nilai yang diyakini. Kekuasaan dalam Islam adalah amanah yang rakyat sekaligus amanah ketuhanan. Terus yang kedua yaitu ada material atau disebut dengan empiris, berpolitik untuk mendapatkan keuntungan materi dari jabatan. Nah, aspek ini itu berpotensi mendominasi sehingga Nabi mengingatkan bahaya penyelewengan amanat. Nah, di sini ada hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ma min walid yalqi minal muslimin fayumunu wa syatun lahu illa harramal wa alaihi jannah. Nah, yang artinya itu tidaklah seorang pemimpin yang diserai urusan kaum muslim. Nah, kemudian ia mati sedangkan dia melantarkan urusan tersebut. Nah, kecuali Allah mengharapkan surga untuknya. Nah, dan di sini ada 3 paradigma hubungan Islam dan negara. Di sini ada 3 yaitu paradigma integrasi. Itu Islam adalah agama sempurna yang mengatur semua aspek termasuk politik. Umat Islam harus kembali pada sistem kenegaraan Islam. Tidak perlu sistem barat, tokoh Hasan Al-Banna, ada Sayyid Qutb, ada Rasyid Rida, ada Al-Maududi. Nah, yang kedua yaitu ada paradigma simbolik mutualistik. Islam tidak punya sistem ketatanegaraan baku, tetapi memiliki tata nilai
etika bernegara. Negara dan agama berhubungan saling melengkapi. Paradigma mayoritas Sunni moderat Al-Mawardi Al-Ghazali. Nah, tokoh utamanya yaitu ada Muhammad Hussein Haikal. Nah, yang ketiga yaitu ada paradigma sekularistik. Nah, di sini Islam agama dalam pengertian Barat tidak ada hubungan dengan kenegaraan. Nabi hanya Rasul biasa, tidak mendirikan negara. Tokoh di sini yaitu Ali Abdul Ar-Raziq dan Taha Hussein. Di sini ada mekanisme kepemimpinan dan demokrasi. Nah, di sini ada yaitu dua cara pengangkatan imam. Satu, dipilih ahlul ahal wa al abadi. Para ulama, pemimpin pasukan dan pakar ekonomi yang berhak memilih dan membatalkan keputusan pemimpin. Terus yang kedua yaitu ada dengan kekuatan darurat, disebut dengan darurat. Seseorang mengangkat dirinya sendiri dengan kekuatan. Lalu umat diwajibkan taat setelah dibaiat berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 59. Di sini ada demokrasi dan Islam. Demokrasi adalah tatanan hubungan negara rakyat berdasar nilai universal, kesamaan, kebebasan, dan pluralisme. Demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan. Berjihad melawan pemerintah Republik Indonesia dengan tujuan negara kafir tidak dapat dibenarkan karena NKRI sudah memenuhi kriteria dari al-Islam. Selanjutnya ada kedua yaitu membahas tentang NKRI sebagai konsensus bangsa. Nah, di selanjutnya ada NKRI bentuk negara sebagai istiadat. Dasar pemikiran dari NKRI bentuk negara sebagai istiadat yaitu bentuk dan sistem pemerintahan merupakan masalah istiadat, tidak ada dalil nas secara jelas. Al-Ghazali mengatakan kajian tentang imamah atau khilafah bukan bagian ilmu nasional tetapi ilmu fikih. Yang poin pertama itu konstitusi NKRI. Ini bersifat final. Secara konstitusional NKRI adalah final. Pembahasan status daerah al-Islam dengan daerah al-Rasul diakhiri dengan menerima NKRI sebagai bentuk final negara. Yang kedua, keputusan pesantren Blok Agung pada tahun 2004. Menurut perspektif hukum Islam, NKRI berstatus daulah Islamiyah. Kitab Tufat al-Muhdad dan Buyat al-Mustarsyidin mendukung keputusan ini. Dan selanjutnya ada nomor 3, NKRI bukan negara kafir. Nah, ini berjihad ulama Republik Indonesia dengan tuduhan negara kafir tidak dibenarkan. NKRI memenuhi tuntunan sebagai negara al-Islam dan sudah menjamin kebebasan beragama. Ini diizinkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Nah, sebenarnya ada prinsip-prinsip NKRI dan kesesuaiannya dengan Islam. Konsensus kebangsaan Indonesia selaras dengan prinsip politik Islam, yaitu yang pertama amanah, yang kedua keadilan, yang ketiga musyawarah, yang keempat perlindungan sesuai prinsip syariah. Dan sebenarnya Pancasila merupakan bentuk pemerintahan Islam dalam konteks keindonesiaan. Nomor satu prinsip amanah. Prinsip amanah menjadi pemimpin memegang amanah rakyat dan Allah. Korupsi dan pengkhianatan dilarang keras. Yang selanjutnya kedua ada prinsip keadilan. Hukum berlaku adil untuk semua warga tanpa memandang suku, agama, dan ras. Yang ketiga ada prinsip musyawarah. Demokrasi Pancasila menjaminkan surah Islam dalam pengambilan keputusan bersama. Yang selanjutnya ada prinsip persatuan. Di Indonesia sendiri menggunakan prinsip persatuan dengan Bhinneka Tunggal Ika, itu beragama adalah rahmat. Islam mengajarkan ukhuwah wa dunya. Sebenarnya yang ketiga yaitu cinta tanah air menurut Islam.
Ini yang pertama ada pengertian cinta tanah air. Cinta tanah air adalah perasaan rindu kampung, halaman, rasa memiliki dan berteman untuk cinta Indonesia melalui Pancasila. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia menjadi panduan. Cinta tanah air bukan nasionalisme sempit, melainkan menghargai keberagaman dan menjunjung nilai kebangsaan. Ada poin yang pertama yaitu rasa patriot, yaitu menampakkan sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari karena menjaga lingkungan, termasuk menjaga kebersihan, pelihara dan keamanan lingkungan sekitar. Selanjutnya mendukung pendidikan, menghargai pendidikan di sekolah dan di masyarakat. Dan selanjutnya ada anti negatif, menghindari sikap negatif yang mencoreng nama bangsa. Dan ada menjaga persatuan, mendukung persatuan, menghindari perpecahan antar golongan. Dan saya akan membangun bangsa memberi yang terbaik sesuai kemampuan untuk negeri tanpa pamrih. Nah, ini ada dalil doa Nabi Ibrahim dan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Nah, artinya dari Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Adapun hadis dan doa dari Nabi Muhammad SAW saat meninggalkan kota Mekah, yaitu sungguh engkau adalah kota yang paling baik di hadapan Allah bersama kotamu. Kalaulah kau itu tidak usirku, maka pasti aku tidak akan pernah tinggal selain di sini. Hadis riwayat Tirmizi, Abdullah bin Abbas Rasulullah SAW meriwayatkan dan Rasulullah menghadap Mekah saat di Madinah. Quran surat Hud ayat 61 yang artinya Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. D. Konsensus kebangsaan. Konsensus kebangsaan ada 4 pilar. Yang pertama yaitu Pancasila dasar negara, 5 sila yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara selaras dengan nilai-nilai Islam. 2. UUD 1945, Konstitusi negara, hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa wajib ditaati oleh seluruh warga negara. 3. NKRI, bentuk negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu negara. 4. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa, berbeda-beda tetapi tetap satu, menghargai keberagaman sebagai kekuatan dan rahmat. Islam dan konsensus kebangsaan. Islam mendukung persatuan umat. Quran surat Ali Imran ayat 103. Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa sejalan dengan tauhid. Islam melarang perpecahan dan fanatisme golongan. Umat Islam wajib menjaga keutuhan NKRI. Ulama NU dan Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Kewajiban bernegara sama dengan kewajiban beribadah. Bhinneka Tunggal Ika, mencerminkan rahmat lil alamin. Islam mengajarkan hidup berdampingan secara damai. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Menjaga konsensus kebangsaan sama dengan menjaga kemaslahatan umat. Konsep Darul Ahdi wa Syahadah. Konsep yang digagas Nahdlatul Ulama Indonesia adalah negeri perjanjian dan kesaksian. Founding Father Muslim berikrar untuk mendirikan negara bersama yang inklusif. Umat Islam menjadi saksi atas berdirinya NKRI dan bertanggung jawab memeliharanya. Bukan negara Islam, bukan negara sekular, melainkan negara Pancasila yang melindungi semua warga. Implikasi setiap Muslim wajib aktif berkontribusi membangun dan menjaga keutuhan bangsa. Dan kesimpulannya adalah 1. Politik Islam berlandaskan keadilan, syura, dan amanah, bukan kekuasaan semata. 2. NKRI adalah konsensus bangsa yang sah dan harus dijaga oleh seluruh umat Islam. 3. Cinta tanah air
adalah bagian dari iman yang harus diwujudkan nyata. 4. Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah pilar kebangsaan yang Islami. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok kami yaitu kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.